dari situ saya sadar Mas bahwa membuat sebuah perusahaan apapun itu ternyata kita perlu punya hitam di atas putih, punya yang jelas lah semua ya, manajemennya segala macam. Nah, 2 titik akhirnya saya cari filosofi Mas. Iya apa. 2 titik itu adalah sebuah karya yang menarik itu terjadi karena 2 pemikiran, arsitek dan klien. Selama kita bisa membuat semua menjadi peluang, ya pasti menjanjikan. Gitu. Tapi kalau ya itu tadi kita punya skillnya, bisa gambar, bisa desain bagus segala macam, tapi kita tidak punya mental untuk bagaimana kita menjual diri kita ke orang, ya sama aja. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali di Malang Work, podcastnya teman-teman kreatif di Kota Malang. Oke, kita hari ini ngobrol apa? Arsitek Mas. Arsitek ini salah satu subsektor industri kreatif yang kayaknya sih perkembangannya cukup keren dan signifikan. Tapi iki awuranku dewi. Kita mau bahas tuntas apa saja yang terkait dengan arsitektur dan bagaimana teman-teman arsitek ini menjalankan industri kreatifnya di Kota Malang. Sekarang di studio sudah hadir. Oke, saya Leutan Maju ditemani Mas Jeffrey dan narasumber kita. Ini dia Mas Abadi. Mas, ojo sik. Mas Abadi 2 titik. 2 titik arsitektur. Mas Abadi Mahardika, Mahdi 2 titik arsitektur. Apa 2 titik? Jenenge iku. Iya, enggak kenal maka tak sayang iki. 2 titik jos. Bukan titik kok, Mas. Bukan titik. Iku open little. Iya, open little. Saya tak waca nih. Waca. Ya macam. Oke, Mas Abadi Mahardika Mahdi lahir 20 Januari 82. Ya tahu TK, SD, pokoknya biasa lah penamanya Dewi. Lulusan Teknik Arsitektur Universitas Brawijaya Malang. Iki lho lucu iki, aku gak tau tumon iki. CV sok. Ya ampun, ini niat apa ora jane. Iki apik iki, konsep putih. Saya menang berkualitas, Mas. Masuk. Riwayat pekerjaan iki lho. Ono sing menarik iki, membentuk studio desain bersama 3 orang teman. Terus selanjutnya bubar. Iki yo anjene realistis. Realistis. Gak mesti kene membentuk iki terus gak mungkin ada. Biasanya lek di sini gak jelasno bubar nganggur gak ono. Ya iki sing paling bubar. Jujur ya iki. Iya. Membentuk 2005, bubare 2006. Lumayan. Nanti tak ceritakan, Mas. Oh, masuk, harus diceritakan. Lalu 2008 membentuk 2 titik arsitektur sampai sekarang. Nah. Aku ngerti kena opo iku mau dibubarno. Soale kate gawe sing bakal sak lawas sih. Ngono, Jeff. Kayak lagu iki. Jadi Mas Abadi ini juga sebenarnya saya ini rada suwe kangen. Padahal kita dulu ini sangat sering ketemu di MCF Malang Creative Fusion. Mbok gak ngerti, moro kakean job deh. Iya. Sering Sibuk. tanggapan. Iya. Tanggapan bangun apa jenenge Kutha Anyar barang. Iya, Mas, jujur aja, Mas, sebelum kita ngomong. Iya. Memang saya lagi banyak proyek, Mas. Oh, Satu proyek banyak pekerjaan, Mas. Satu rumah masang boto. Oh iya. Durung plafone. Iya. Kusene. Jadi sak omah lho, Mas iku. Sak omah iku Wae pekerjaane. Wae Gak karu-karuan. iki kok sing dibahas. Aku ya penasaran sakjane ya apa naik pindah nang bidang arsitektur. Banyak lahan yang harus kita banyak pekerjaan di ladang. Jadi Mas Abadi juga terlibat
di jejaring MCF juga mengadakan pameran pesan 5 arsitek. Iki berarti wong 5. Iya, orang 5. Wong 5. Dan diantaranya mungkin yang diundang ke sini juga. Siap. Termasuk sing 3 orang sing buyar sama Mas itu. Betul, ora mungkin Betul. iku wis Betul. jar-jar cek gawe dhewe. Terlibat di IAI, ya iki Ikatan Arsitektur Indonesia. Wah, Bener. Ikatan Abadi Indonesia. Ikatan Arsitek Indonesia. Ikatan Arsitek Indonesia. Wilayah Malang. Iku nek gawe arsitek. Arsitek. Iki mau asline IAI ya Ikatan Abadi Indonesia. Kita followernya sudah Wah, iki 10, Mas. bagus. Follower abadi mau lho. Follower Abadi. Ibuke, bapake, anake, bojone. Moro tua. Iya. Kita HIPMI cabang Malang bidang properti. HIPMI iki himpunan Pengusaha pengusaha muda. tak pikir mebel. Wah, maju ya. Kan Wah, ya udah bidang sih. arsitek iku. Iya. Wes, oke lah. Ini kata diceritakno berisik Mas. Gak ngerti aku. lho critakno bubaring mah lho. Coba Kak, di gini sini. Mas. Iki kan kuliah 2000. Awal aku lahir ya, Mas. Cocok kesuwen. Kesuwen. Iki mau lho membentuk studio desain bersama ini dibentuknya setelah lulus apa enggak? Nah, jadi gini Mas, ceritanya aku itu kuliah di Brawijaya tahun 2000. Ya. Tahun lulus sebetulnya tadi keliru. Iya Bukan sih. tahun lulus. Lulusnya di tempat lain. Oh, iki wangel. Lulusnya di tempat lain. Jadi awakmu Iya. kuliah nang Negeri, lulusan luar negeri. luar negeri. Oh, no. Iki termasuk mahasiswa sing cerdas dan berprestasi. Iya. Yang kampusnya tidak bisa menampung. Betul. Iso mlebu gak iso metu. Bisa mlebu metune nang ngendi ya. Nah, jadi dari waktu awal kuliah sama beberapa teman kita sering ngerjakan tugas bareng itu kita kok punya angan-angan yo, kene kok gak iso ya kerja ambek wong gitu kan. Kita bikin yuk. Ya. Bikin ya itu 2005 itu. Nah, karena kita masih mahasiswa waktu itu semester 5 nih gak salah Mas. 2005 iku semester 15. semester 5 no kampus liya. Iya. Oh, di kampus. Balik. Pokoknya semester piro lah Iya, lali. masih akhir mungkin. Iya. Karena sebelum lulus mungkin sudah punya angan-angan. Ancang-ancang, betul. itu. Nah, karena kita tidak ada pengetahuan tentang basic bagaimana mendirikan perusahaan yang baik dan benar. Bondo semangat. Ya. Ya wes semangat, begitu ono duit pecah. Bagi-bagiannya nggak jelas. Oh, Itu masalah tidak klasik lah. disiapkan manajemennya dengan Iya. baik. Udah. Pokok ujung-ujungnya duit. Pokok ngumpul, golek proyek, mari oleh proyek, bayaran, Bagi. wah ya bayaran, wah ya bagi ki bro. Iya. Oh enak kon turu-turu. Iya, kon turu. Lah aku kerja gitu. Gitu. Jadi memang ternyata dari situ saya sadar Mas bahwa membuat sebuah perusahaan apapun itu ternyata kita perlu punya hitam di atas putih, punya yang kontrak jelas kerja lah ya. semua ya, manajemennya segala macam. Berarti dari sini bisa belajar terkait dengan membuat sebuah ini ya perusahaan. atau Perusahaan. manajemen perusahaan. Yang Pak sebenarnya pas iki wis ono job ya. Sudah, alhamdulillah banyak Mas. Ya satu rumah itu tadi gambar lawange, gambar jendela. Gambar plafon. Ya memang karena waktu itu juga masih di kampus juga kan. Iya. Kita juga dapat job dari beberapa dosen. Gitu. Ya jilat-jilat titik nang dosen ben nilainya apik gitu. Sampai ngerjain proyek. Berarti bubar terus belajar dari pengalaman yang akhirnya UUD terus buyar ini mau. Berarti di situ pelajaran yang bisa diambil membuat dengan manajemen yang sudah tertata. Benar, baik. ya. Tapi setelah bubar, saya sempat bermain-main di tempat lain, Mas. Saya terjebak dalam sebuah iya. multi level marketing. Waduh iki. Kok iso nyelentang dong opo sing dilakoni? Iya. Kan fokus jelas kuliah arsitek. Arsitek. Lalu membuat sebuah Biro bubar. Ya, biro itu juga arsitek. Ya, Terus kok iso nangal multi MLM? level. Iki, Ya. oh, jangan-jangan Mas sorry tak salah. Jangan-jangan sampean itu masuk ke arsitek itu bukan karena pilihan sampean kowe.
Oh, pilihan. Mas. Pilihan. Iya. Melenceng nyoba nang level marketing Nah, iki mau lho karena dhek bayangno multi level iki mau dhewe. Iya. multi level. Oh iya. Karena di multi level kekayaan adalah unlimited. Iya. Ini dari prospek ya, tak prospek bisa. Ojo. Jadi tapi gini Mas, di MLM itu juga saya banyak belajar bagaimana caranya kita menjual diri kita ke orang, berpenampilan yang profesional Ya, segala macam. menarik. Nah dari situ itu modal saya akhirnya tahun 2008 itu dengan Percaya diri lebih ya? percaya diri dan segala macamnya lebih teratur untuk membentuk yang namanya 2 titik arsitektur sampai sekarang. Siap. Jadi tidak penyesalan itu tidak disesali yang terlalu berlebih, tapi dijadikan motivasi. Semua punya alasan Hikmahnya. untuk bisa dipelajari. Betul, ya. Itu 2 titik terbentuk siapa ya Mas? Tadinya 2 titik itu 2 orang. 2 orang. Makanya 2 titik. 2, iya. 2 kepala ya. 2 kepala tadinya. Akhirnya teman saya itu lebih memilih untuk kerja kepada orang karena gajinya pasti setiap bulan segala macam. Nah, untuk bermental wira swasta seperti kita ini kan tidak semua orang punya ini ya, kemampuan punya semangat. gak semua orang nekat gitu. Ya udah akhirnya 2 titik saya sendiri lagi. Jadi mau saya ganti 1 titik, ojo tapi 2 titik aja. Nah 2 titik akhirnya saya cari filosofi Mas. iya apa 2 titik itu adalah sebuah karya yang menarik itu terjadi karena 2 pemikiran, arsitek dan klien. Wah 2 titiknya di situ. Entos ae. Ya pokoknya kabeh diklop-klopno ngono lho Mas. Jadi sebuah garis itu terbentuk karena 2 titik minimal. Betul, iya kan. Arsitek dan klien. Iya, kalau Anda mau ke Surabaya, Malang dan Surabaya, titik Malang dan titik Surabaya. Oh nek sak titik bulet ae. Boleh kan tekan. Iya. Dari 2 titik itu pada akhirnya sampai hari ini memastikan bahwa bidang arsitektur sangat menjanjikan menurut Mas Abadi atau gimana? Kalau masalah menjanjikan atau enggak itu kalau menurut saya semua tergantung dari orangnya Mas. Apapun semua jenis usahanya. Iya. Selama kita bisa membuat semua menjadi peluang, ya pasti menjanjikan. Gitu. Tapi kalau ya itu tadi kita punya skillnya, bisa gambar, bisa desain bagus segala macam, tapi kita tidak punya mental untuk bagaimana kita menjual diri kita ke orang, ya sama aja. Tapi saya berbicara 2 titik ini kan lahirnya di Malang toh. Betul. Nah, saya menangkap atau melihat bahwa Kota Malang itu sangat strategis. Betul. Artinya begini, pertanyaan saya itu bagaimana cara kita mengukur kemajuan kota kalau dilihat dari bidang arsitek misalnya? Ya. Oke, sebenarnya gini Mas, kalau mundur dulu dari yang tahun 2005. Iya. Tahun 2005 terus sebelumnya saya juga pernah terima job kecil-kecilan segala macam, itu memang sekarang sama yang dulu itu mindset dari para masyarakatnya itu udah berbeda terhadap arsitek. Cuma yang jadi permasalahannya sekarang kayak Kota Malang ini kan rame, Kota Batu rame, otomatis banyak bangunan-bangunan yang menarik lah. Munculan. Ya, mindset yang mau kita lawan adalah ternyata masih banyak masyarakat yang menggunakan jasa arsitek dari luar Malang. Oh gitu. Iya gitu. Jadi makanya tadi saya disebutkan kan ada pesan arsitek itu tahun 2019. Saya dengan beberapa teman mengadakan, tujuannya adalah untuk lebih memperkenalkan arsitek Malang. Siap. Gitu. Karena tapi tidak bisa dipungkiri juga ya bahwa kenapa kok mereka menggunakan arsitek dari luar Malang? Karena para investor itu duitnya kan kumpulnya juga di ibu kota. Misalnya ada orang sukses di Jakarta, wah aku pengen bangun batu ya, bikin kafe kayak bikin apa segala macam, yang paling simpel ketemunya arsitek di sana juga. Terus bawa ke sini. Selain ada sesuatu yang mungkin dalam tanda kutip ketika tidak ambil arsitek Malang itu mungkin bisa jadi secara kebutuhan atau dalam artian kita tidak dipakai itu karena dianggap mungkin kurang strategis
dan lain-lain hal. Tapi ketika ambil Malang, arsitek di luar Malang, apa sih yang mempengaruhi ketika orang itu membangun di kota Malang tapi tidak ambil arsitek orang Malang? yang jelas kalau menurut pendapatku itu brand ya. Jadi kalau misalnya dia menggunakan arsitek ibu kota di Jakarta, apalagi ini arsiteknya udah terkenal, berarti kan wah bangunan saya didesain oleh si ini, dia sangat terkenal sekali. Jadi itu Ridwan juga Kamil, bisa ya. Ridwan Kamil mungkin. Nah itu juga mengangkat jualannya dia juga sebetulnya gitu. Tapi kalau kita telusuri lebih dalam, sebetulnya arsitek-arsitek Malang itu banyak sekali itu sebenarnya nggak kalah menariknya daripada arsitek-arsitek yang ada di ibu kota. Tapi ini pengaruh nggak Mas? Misalnya saya tuh arahkan ke kalau saya arsitek Malang itu otomatis saya itu paham banget bagaimana Perjuangannya. enggak iklim atau Oh, iya, kultur iya. atau apa tipe bangunan yang harus saya Gunakan gunakan dan desain, sebagainya. Pokoknya secara nggak langsung aku paham banget. Betul. Ya apa nek carane bangun nok Malang iku iso sangat bagus, strategis dan sesuai iklimnya, sesuai kondisinya, sesuai lingkungannya dan sebagainya daripada kono njupuk wong njupuk. Nah, itu benar apa enggak begitu? 50-50 Mas. 50-50. Betul gitu. Jadi ada orang yang tetap mempedulikan itu, tapi ada orang yang tadi yang aku bilang pokoknya brand gitu. Oh, iya. Gitu. Kalau jadi gini, kalau saya pribadi di 2 titik itu kita fokusnya ke proyek-proyek yang lumintu Mas sebetulnya Mas. Lumintu itu berarti Terus menerus. ya apa carane proyek itu berkelanjutan. Betul. Kan mandek. Berarti Kamanda. apa iki sing dilakoni? Jadi dari saya dua titik? fokusnya ke arsitek hunian, rumah sama ke interior. Gitu. pengembangan Interior. perumahan atau Renovasi rumah, Renovasi orang bikin rumah. rumah, mungkin ke perumahan juga sama ke interior gitu. Karena kalau saya melihat polanya dari dulu zamannya Krismon apa segala macam, mau Krismon mau sekarang Covid, orang kalau udah butuh pengen renovasi rumah, renovasi. ya renovasi, nggak peduli Iya. Covid, nggak peduli Krismon. Iku sing tak pertanyakan saja nih. Iya. Jarane krisis, Covid. jare pandemi, iku mbok Bangun bangun Bangun, dong. eh, Tau kok betul. kuwi wonten ngarep buri Mas. Iya. Aduh. Karena itu kan termasuk kebutuhan primer, Mas. Kebutuhan Papan, primer. sandang, pangan. Benar, Wes, benar. ya. Kalau papan, rumah. Sandang, Pakaian. pakaian. Kalau pangan, suplemen. Wah, itu balik mana MLM itu. Ketek mau di prospek kayak mana? Gitu. Jadi memang rumah itu termasuk kebutuhan yang Primer. primer gitu. Jadi makanya orang, anaknya wis gede, butuh pisah kamar. Renovasi otomatis minimal. Sama nek ndelok saiki hari ini Mas ya. Kota Malang ya, Mas. Nek aku sih kan menangkapnya bahwa orang seperti yang Mas Abadi tadi sampaikan itu beda sekali mindsetnya orang sekarang dengan 10 tahun yang lalu atau 20 tahun yang lalu. Ketika orang mau bangun rumah atau membangun usahanya, Ya. itu koyaknya nomor siji mikir bagaimana desain itu tampak Tampilan. menarik tampilannya. Nah, itu kan bagi teman-teman arsitek kan sangat menarik. Lahan yang apa ya, kesadaran kan gak gampang membuka wawasan masyarakat tentang sadar Desain. desain, estetika dan sebagainya. Seni loh Mas. Ya. Karena arsitek itu juga bagian dari seni, Betul. Mengolah bangunan ya. mengolah bangunan. Nah, hal seperti itu kan sebenarnya menjadi peluang yang menarik bagi teman-teman arsitek. Benar. Ini kan gak ada matinya saja nih. Iya. Kedepannya justru malah nggak mungkin merosot, mestinya yo meningkat. Nah, iya. Apalagi trennya berubah-berubah Mas ya. Betul. Tren berubah-berubah. Gayanya begini, gayanya begitu, gitu. Itu teman-teman bisa nggak? Ngikuti trennya. Iya, maksudnya Ngikuti tren. ngatasi lah, maksudnya apa yang terjadi di Malang ki yo. Iya. Teman-teman arsitek Malang ini sangat Apalagi kedatangan dari apa istilahnya desainer dari luar ya, katakanlah arsitek-arsitek yang lebih tanda kutip lebih besar, lebih ini masuk ke Malang, dari hunian Malang lebih istilahnya model-model di yo orang ini. saiki omahnya mesti boy saiki. Iya. Jadi memang Mas, kita sangat terbantu sekali sekarang kan
eranya udah maju sekali, terutama internet ya. Dengan tahun internet dulu kita mulai banter tahun berapa ya Mas ya? Tahun 2000 itu masih Belum, 08, 09, Android kan. 8, Ketika muncul 9, 4 kali. Nggak sebut Muncul- merek, nggak sebut merek. Muncul Android itu kan baru ya. 3G ke Ya, 4G. 2G ya gitu. Jadi memang dengan kalau kita menoleh ke belakang dengan perkembangannya internet itu kita merasa terbantu sekali. Yang tadinya kita hanya tahu oh Mas yang apik kayak begini gitu. Ternyata dengan adanya internet kita tahu rumah-rumah di luar negeri seperti apa, material juga kita juga lebih kaya. Dari situ juga mempengaruhi arsitek-arsitek daerah untuk bisa mengikuti tren-tren perkembangan gaya-gaya bangunan arsitektur. Banyak sekarang Mas di saya pernah jalan ke daerah mana misalnya Probolinggo, apa Nganjuk, Ngawi gitu kan. Yang kita tahu bahwa kotanya ya kota apa? Begitulah gitu ya kan. Gitu terus tahu-tahu jalan gitu ada 1-2 bangunan, loh kok menarik ya. Keren, Kok keren Ndi gitu. di sing duwe iki? Mesti modern nih, mesti. Terutama Itu kan Jopo iki mesti nah, iya, mesti Bang Jowo gitu. Jadi memang kita merasa terbantu sekali dengan perkembangan Siap. zaman terutama internet ya gitu. Tapi bener Mas ya. Misalnya aku kan ate bangun rumah. Ya. Budgetku katakanlah 100. Boleh Mas, kita transaksi aja sekarang. Boleh. Angel. Misalnya budgetku 500 wis. Ya. Tak gedekno. cuma 100 Mas. Nah, 500 sih keren. Mas Abadi, aku pengen buat rumah yang pokoknya kamarnya itu jelas kamar mandi 2, kamar tidur 3, kamar ruang tamu, dapur sudah. Nah, harusnya kalau tidak memikirkan estetika atau keindahan sing dhewe bahkan wis duwe gambar misalnya. Iku budgetnya jane mau entek 300. Tapi akhirnya dengan desain sing macam-macam sing malah dadi 500. Apakah orang-orang hari ini sudah sadar seperti itu ataukah justru masih lapus sih angel-angel budgetmu sakmene? Menghargai sebuah estetika dalam membangun rumah. Ya. Itu kesadaran itu sudah sangat tinggi sekali atau ya boleh sama itu loh. Kalau aku gini Mas, keberadaan arsitek itu tidak melulu bangunan itu harus jadi mahal. Bisa jadi karena kita dialogkan sebenarnya arsitek itu adalah pemecah solusi. Jadi dari klien. Dari budget misalnya. Budget kadang-kadang gitu. Misalnya si klien ini pernah membangun di tempat lain, dihitung-hitung habisnya 800 juta. Terus begitu ke arsitek, bisa nggak kalau 500 juta? Tapi estetikanya, desainnya masih menarik gitu, bisa nggak? Nah, kita sebagai arsitek mau nggak mau kita harus berpikir gimana caranya bisa menginginkan seperti yang diinginkan klien gitu. Jadi entah itu materialnya harus bekas gitu, misalnya sekarang kan juga musim material-material bekas ini kembali segala macam atau material-material yang simpel. Jadi di situ kita ilmu arsitekturnya kita pakai. Gitu. Berarti menariknya ketika orang bangun nggak pakai arsitek dengan pakai arsitek itu di situ Mas ya. Iya. Bahwa nggak selalu ya mungkin ini ada mindset yang nggak arsitek ini larang kok tadi ini. Itu nggak bener kan ya? Artinya enggak. Karena memang dari Mas Abadi tadi bilang bahwa ketika budget saya itu nominalnya segini, itu bisa dikonsultasikan dengan yang saya inginkan. Iya. Nah, ini menarik. Ada juga yang malah kebalik, Mas. Gimana? Punya tanahnya besar, uangnya juga unlimited, tapi dia punya kebutuhan ruangnya, bangunannya tidak terlalu besar. Jadi nggak mungkin semua lahan itu kan dibangun semua. Nah, kalau dikasihkan ke non arsitek katakanlah, pasti bingung juga. Lahan sak mene gedene, ya apa iki? Tapi dengan arsitek, dengan beberapa ilmu-ilmunya, dia bisa membuat yang ini jadi ini, yang ini jadi kolam renang atau jadi ruang barbecue atau ya, bla 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 lah segala macam. Jadi itu kita perlunya arsitek itu adalah kita komunikasi untuk memecah solusi itu tadi. Itu maka menarik saja nih dunia arsitektur ini. Kalau saya gila gitu Mas ya, itu sebenarnya ada berapa sektor di bidang arsitek. Misalnya gini, eksterior, interior, taman, atau ada sub apa ini
konsentrasi. konsentrasi. Betul. Nah. Kalau arsitek sendiri itu ada dua sebenarnya Mas. Hmm. Kalau sepengetahuan saya ada dalam. Luar Luar dalam. interior. Anda suka di luar apa di dalam? Nah, saya kadang-kadang Tergantung kebutuhan. Jadi kalau misalnya luar ya kita Hmm. ngomongnya bangunan. Hmm. Kalau dalam kita ngupleknya ke interior. Karena desain interior pun itu tidak mudah Mas. Karena misalnya dalam satu ruangan ini kita berpikirnya itu banyak hal. Kan ada dinding depan, dinding belakang, dinding samping, kanan, kiri, atas, bawah. Nah semua elemen ini kan harus kita desain semenarik mungkin supaya interiornya menarik. Kalau bangunan ya mungkin kita ke ruangan segala macam dan sebagainya. Jadi kurang lebih sih dua. Tapi kalau arsitek sendiri bisa banyak konsentrasinya, ada yang saya lebih suka ke rumah. Jadi saya menjadi arsitektur spesialis rumah sakit. Itu ada ilmunya sendiri. Oh, iya. Bangunan tinggi yang di atas 4-5 lantai. Iku ya Dan terus spesialis itu. ada spesialisnya sendiri karena kan tidak semudah kalau kita gambar rumah gitu. Apa meneh bangunan sing anu ya tingkat ke bawah. Ke bawah ya itu kapan itu Mas? Medeni lah. Loh, di tempat saya tingkat 3 ternyata ini di sini tiba Lantai 3 tapi isor. Iya tak soro ya. Nah, tapi gini Mas, saya pengen ini mumpung di podcast ini ya, Iya. didengarkan kalayak banyak nggak Mas ini? Yo, iya harus. Oh, Dipaksa pokoknya. Tonton. Nah, jadi kadang-kadang jujur aja saya merasa bahwa profesi arsitek itu kadang-kadang yang merusak adalah si arsitek itu sendiri Mas. Yang merusak. Yang merusak. Merusaknya di mana? Merusaknya begini. Jasa arsitek itu kan ada hitungannya sendiri. Oh iya. Ya kan, jadi nggak sekedar gambar terus dapat terima kasih cipika-cipiki terus mulai ngono kan enggak ya. Bosok. Bosok itu. Nah, kadang-kadang kita sebagai arsitek, terutama yang arsitek di daerah, klien itu kalau kita tarik bayaran fee untuk desain aja, mereka itu antara kaget. Oh bener dah, aku kok bayar arsitek segini, Padahal main untuk gambar gambar toh, gitu kan. Akhirnya ada beberapa oknum arsitek itu yang ya sudah Pak, kalau borong di saya, pelaksanaan di saya, Gambarnya gratis. gratis. Wah, Nah sih, itu iya, jangan gitu. Walaupun saya sendiri juga ada beberapa saya sama pelaksanaan, tapi Iya. desain tidak saya gratiskan. Tapi akhirnya dengan pola seperti itu maka orang cenderung tidak akan Menghargai arsitek, memesan arsitek yang hanya untuk menggambar. menggambar aja, iya. Malah Satu paket malah. Benar, iya. Waduh. Karena gini Mas, sebagai gambaran juga untuk teman-teman yang di luar kamera kita ini, itu untuk menggambar arsitek kalau yang benar-benar profesional itu rumah aja itu bisa sampai 50 halaman A3. Itu lengkap. Satu Jalur listriknya apa segala macam. Jadi supaya nanti pelaksana itu mengerjakannya nggak bobok-bobok lagi. Terus masuk listrik. Jadi ini semacam sudah ada prombooknya. iya betul. Buku Manual book. perencanaannya lengkap. Lengkap, Karek gitu. ngelakoni. Kering lakoni ya. Ide lah Betul. istilahnya. Waduh, Waduh. menarik. Tapi memang perkembangannya saya nggak tahu kalau yang di luar teman-teman arsitek itu kan ya juga banyak yang otodidak, Betul. yang Istilahnya gak usah sekolah itu wis iso. Yo, ya. yang ini lahirnya dari mungkin yo dari dia jadi nguli, nukang, Mandor, terus dari pemborong. borong, Betul. akhirnya kabeh Dikerjakan. Itu iki gawe teman-teman Masnya para di luar presisinya ataukah bagaimana gambaran kinerja teman-teman yang sing jelas iku mau ditoto digambar manual buke wis ono jelas dan sangat presisi itu dengan yang hanya mungkin dikarang-karang. Betul. Nah, itu kan ngarang aku Ya. ngertine kan seringnya kan gampang kok Ya. diatur ngene. Nah, iku mesti positif negatif iki sakjane nang ndi? Iya. Ketika Jadi orang- memang kalau kita sebagai arsitek kita narik satu garis saja kita udah pikirkan gitu kan. Efeknya kemana ini kayak gitu kan. Ruangannya nanti jadi gimana segala macam. Tapi kita tidak menutup kemungkinan kita juga belajar dari para kuli. Jadi kita juga harus menghargai para Yang kuli dan segala macam. Karena kan kita gambar yang mewujudkan
jadinya kan mereka juga. Tapi memang di profesi arsitek di IAI terutama di organisasi itu kita hanya bisa mengatur teman-teman yang menjadi anggota IAI. Jadi kalau menjadi anggota IAI terus dia melanggar kode-kode etik, kita baru kasih peringatan segala macam gitu. Tapi kalau yang di luar IAI, misalnya kayak tadi dari kuli, mandor menjadi pemborong, ya kita nggak bisa lakukan apa-apa. Dan itu sebetulnya efek plus minusnya dari internet tadi itu, Mas. Jadi banyak klien kadang-kadang, apalagi buku-buku arsitek kan sekarang nggak banyak. Mas, aku pokoknya Wis duwe lah. koyo ngene, Pak. Dadine koyo ngene persis ya. Gitu. Jadi iya, ya itu pilihan sih. Tapi di situ sebenarnya ngefek nggak Mas ke yang tadi kan perencanaan kan sajane ngono kan ngefeknya nang budget ya. Yeah. Akhirnya presisi lah maksudnya. Yeah. Paling enggak 100% ya pasti mendekati. Itu mesti ini enteke kalkulasi ini itu Sekian. Tapi kalau yang nggak pakai perencanaan itu bisa jadi klien itu ya gak ngerti ya. Akhirnya misalnya Bisa ini lebih. bangun ini kan ono Mas, bangun sajane saulan, malah jadi rong wulan. Ya. Terus jane bahan iki entek sakmene malah jadi Lebih iya. kemen kok. Banyak. Nah, Mas iku trike kowe. nah, Ya. enggak juga. Tapi memang gini, Mas, saya pernah punya Maksudnya bisa diantisipasi dari situ. Iya. Dan bagaimana pengalaman Mas? saya punya pengalaman gini, saya pernah mengajukan sebuah renovasi rumah, habisnya itu 800 juta. 900 pertamanya 900, terus dikurang-kurangi materialnya jadi 800. Yang mengerjakan rencananya rekanan saya, teman saya. Nih. Nah, ternyata pada saat dia masih memikirkan itu kliennya, menimbang-nimbang segala macam, dia didatangi sama mandor. Terus dia lihat gambar saya, udah lengkap kan, kita udah dibayar arsiteknya. Terus dia gambar, oh kalau gambar ini saya bisa Pak, 400 juta. Notas. Lah itu Jadi 800 ke 400 Iya. itu kan terlalu jauh. Iya. Ya alhasil benar 400 plus. Jadi Plus-plus Pak sih, ternyata yang ini ternyata- belum tak hitung. Dan Pak, yang pada ini akhirnya sampai juga bisa lebih. 800 bahkan lebih. Iya. Itu loh. Mungkin aku kembali meluruskan atau apa ya, mencoba bahwa sebenarnya harusnya bagi klien misalnya orang yang akan membuat rumah mestinya harus menggunakan perencanaan yang matang sehingga kedepannya itu nggak terjadi seperti itu yang pada akhirnya kan merugikan Betul. si klien sendiri. Iya. Memang di awal koyo-koyo ya iku mau terbuai dengan Murah. sok Pak gampang kok tak atasane lah. Betul. Kok Iya. di colong-colongno bahasane kan kok gampang kok iki di arano sing kok disiasati bahane rada apa. Tapi kok gak mari-mari kok tambah sih. Iya, Ono ente akhirnya Kalau wis sudah Bengkak. jadi ternyata 1 bulan 2 bulan renovasi menurut. maka disitulah pentingnya arsitek. Arsitek iya. Ibarat Mas. Pemain bola, Mas. Kan pelatih bola kan sekarang namanya kan arsitek. Iya kan? Nah, kita perlu merancang dari pertahanan, tengah sampai penyerang sehingga menghasilkan sebuah gol yang cantik. Kalau tidak ada pelatih yang menarik, kebobolan terus, Mas. Ibaratnya seperti itu. Bobol suwe bonjol. Oke Iya aku Aku aja masalah ini Mas sing ya berkaitan dengan yang Lumintu tadi Mas. Iya. Sudah berkeluarga, Mas? Siapa Mas? Perlu renovasi rumah? Masih sana. Masalah Lumintu tadi Mas, Iya. itu berkaitan dengan karya-karya sampean itu Mas. Karya-karya sampean itu sing yang membanggakan atau Yang membanggakan. Monumental. Iya, sing monumental, fenomenal dan sebagainya. Sama tahu Matos, Mas? Matos. Nah, Kang ini kan karo apa Mas? Iya, itu untuk karyaku. Ya, Mas. Kalau misalnya karya membanggakan sih adalah beberapa rumah-rumah tinggal gitu kan. Tapi memang yang penting kalau buat saya keberhasilan saya mendesain sebuah rumah tinggal itu apabila dalam kurun waktu 5 tahun tidak terjadi renovasi. Itu saya anggap berhasil. Kebutuhannya juga. Jadi misalnya dari awal kan kita sudah menelaah kebutuhan. Oh, Anda mau punya anak berapa? Mau sekian, jadi kamarnya nanti berapa segala macam.
Nah kita desain, dibangun, kalau sampai 5 tahun lebih tidak terjadi, pokoknya 5 tahun ya, 5 tahun tidak terjadi renovasi, berarti rumah itu berhasil. Gitu. Kalau rumahnya di mana ya banyak lah Mas. Oke, enggak berarti kalau dispesifikan gini. Spesifikasikan loh. Kebanggaan seorang arsitek itu apa? Satu iku mau Dibayar. ketika Jelas loh lah iya. Iku gak bangga Mas. Aku bangga dibayar. Ini selama 5 terima tahun kasih, gitu. tidak terjadi kerusakan atau masih masih dianggap sesuai aman. ya. Terus kemudian yang kedua pemikiran kita itu diterima oleh klien. Paling enggak kalau saya pribadi 80-90%. Gitu. Jadi banyak sekali kasus-kasus kadang-kadang kita sudah mendesain ininya segini, karpetnya begini, plafonnya tinggi sekian. Pokoknya udah ada maksudnya semua. Ternyata sama kliennya karena dibangun sendiri Intervensi dirubah-rubah. Iki malah aku iki. Curhat, Pertanyaan sing menarik. Apa iki? Sajane gatel apa gak sih? Seorang arsitektur iku nek diintervensi karo kliene. Misalnya sampai sampean gambar ngene sampai ngene Mas baik Mas ketoke sampean tambahin ini so. Engko nek tambahin elek Mas apa Iya gatel. Sumpah gatel gitu. Jadi memang kakek karep Mas De. Iya banyak ya kayak gitu. Jadi jalur ini pengen aja Mas. Alas gak kerja nang kowe gak apa-apa. jalan satu-satunya adalah ghosting Mas. Ghosting. Loh Mas, kok gak tahu mrene mana gitu. Anu Pak. anu. Langsung ganti Veronica. Jadi memang kita arsitek pengennya sih apa yang kita desain ya itu tadi 80-90% itu bisa sesuai, mulai dari jenis keramiknya, warna dinding, bentuk atap, apa segala macam, kalau bisa sesuai sama apa yang kita desain. Itu kadang yang disarankan, biasanya kan disarankan teman-teman arsitek itu kan yang produk-produknya yang kualitas dulu Mas. Katakanlah satu. Mari ngono klien nih Mas aja sing iku Mas larang. Pengaruh kan Mas ya? Pengaruh, tapi kadang-kadang kita bisa kita kalau produk yang di bawahnya kita lihat apa dulu nih. Nah kadang-kadang ada produk di bawahnya tapi kualitasnya jelek banget gitu. Tapi ada juga yang harganya di bawahnya tapi kualitasnya oke gitu. Nah itu ya nggak apa-apa kita. Makanya kita fungsinya arsitek sama klien kan diskusi gitu kan. Kalau di kode etik arsitek itu fee yang diterima arsitek itu arsitek kurang lebih mempunyai kewajiban itu sebulan paling nggak 2 kali untuk mendatangi pembangunan itu. Ngecek ya. Ngawasi sekalian. Awas Pak Pak foto Pak ngale Pak awas ya kawasan Awas lek foto awas lek dibayar. Tapi arsitek itu kan yang terjadi kebanyakan teman-teman supaya apa ya, seperti Mas Abadi kan sudah punya perusahaan katakanlah biro. Pada akhirnya kan yang banyak dan yang mungkin menguntungkan itu kan semua include dikerjakan oleh biro itu sendiri kan. Iya, itu kan kalau ngomong bisnis kan. Ya. Tapi ternyata semakin banyak yang dikerjakan misalnya sama pelaksanaannya sama ini. Pusingnya juga double main dibayar. Iya. Sing iki durung dibayar termine sing iki yo duwe iki. Nah, itu jadi istri juga minta angel. Rumah tangga itu. Berarti job yang paling enak ketika dalam pelaksanaan sebuah kerja arsitektur di bagian apa sih Mas? Perencanaan? Kalau saya sebelum tahun 2021 kemarin memang banyak fokus ke perencanaan. Tapi di 2021 ini saya mencoba untuk sama pelaksanaan juga. Kembali sama pelaksanaan. Karena saya merasa saya tidak ingin ditipu oleh pelaksana ya. Dalam artian saya ingin apa yang saya desain, apa yang saya pikirkan sesuai. Ya itu tadi 80-90% harus sesuai gitu. Terrealisasi. Iya, karena kadang-kadang kalau saya kerjakan ke orang apa segala macam ditinggal seminggu aja. Tahu-tahu lu kok wis semburan. Beda sama yang kita kerjakan. Ada pengalaman pahit nggak Mas? Banyak Mas. Pahit. Kayaknya butuh sesi kedua. Yang paling megeno ae, paling megeno. Di bidang arsitektur itu apa sih tantangan yang paling terberat? Kalau nggak dibayar.
Tak sekak sih Mas. Paling abot, paling berat. Sebetulnya kalau ngomong tantangan atau pengalaman pahit, setiap proyek itu ada manis dan pahit, Mas. Manisnya seperti madu, pahitnya kayak lambemu. Jambu. Nggak, jadi memang kalau masalah pengalaman pahit ya itu deh, apa yang kita udah desain, revisi gak selesai, udah revisi gak selesai, bayarannya ditahan-tahan, ya seputar gitu aja sih Mas sebetulnya. Nggak semakin nggak cepat tuntas, semakin meningkatkan kesumpekan. Gitu. Nek ndang mari ndang wis ndang anu kan mestine ya seneng ya. Iya. Tapi memang Mas, saya punya apa ya? Punya ini dari seniorku ya. Kadang-kadang kita juga harus jeli membaca klien ya. Kadang-kadang tidak semua klien itu harus kita desain dengan kemampuan sepenuhnya. Nah, kalau misalnya kliennya ya itu ya udah desain aja syukur mari gitu loh Mas. Bukan berarti kita menyepelekan kliennya, tapi kan memang kalau klien nggak cepat ya sudah, kita mempunyai referensi dulu desain seperti apa, ya udah kita keluarkan lagi sesuai dengan lahannya dia. Oke. Gitu. Sekalian closing statement Mas. Saat durunge closing. Dua titik ini kan tergabung di IAI Betul. dan HIPMI. Ya. IAI Malang ini berapa anggota teman-teman arsitek? Wah, kalau anggota banyak Mas, karena kalau IAI Malang itu jangkauannya nggak cuma di Malang Malang Oh, Raya dan Malang sampai Raya dan- Banyuwangi. Oh gitu. Iya, ke arah timur pokoknya ya. Itu iso piro Mas? Oh, 200 lebih Mas. Arsitektur. Arsitek. Gitu. Arsitek. Tapi yang aktif ya Enggak, lah. artinya di situ kan sebagai sebuah kota itu kan sudah sangat bisa dilihat bagaimana perkembangan kota masing-masing Betul. dengan banyaknya teman-teman arsitek yang Sebenarnya kalau IAI itu hanya menjaga keprofesian aja sih supaya lebih profesional, terjaga kode etiknya dan sebagainya. Iya. Itu betul. oh iya ya wis itulah. Oh, teh ya urung apa-apa. Hipmi diciptakan ora? Ente kok Oh, wis ente, ya. anu tak cerita mben ae. Sampai sesi kedua. Jadi kapan sesi kedua? Sesi kedua nanti ketika kita sudah beli baju baru. Pesan Mas Abadi untuk apa ya? Apa sih yang mau disampaikan ketika teman-teman Mas Abadi jalan di bidang arsitektur itu? Tips atau apa? Apa ya? Mau tak siap dong Mas lali emang. Closing statement. Nggak, intinya gini. Setiap pekerjaan kita harus lakukan secara profesional dan mungkin bagi para pengguna jasa dan segala macamnya ya saling menghargai lah istilahnya seperti itu. Jadi bukan berarti sekarang dengan adanya kemudahan software apa segala macam terus pekerjaan kita lebih mudah terus berarti kita jadi pekerja yang gampangan gitu. Tapi ya itu hanya alat gitu. Tapi sebenarnya kan kalau di arsitektur terutama itu kan yang paling penting adalah pemikiran. Gitu. Jadi kita saling menghargai, klien juga sudah mengeluarkan uang untuk meng-hire arsitek, kita juga harus hargai berapapun yang sudah dia keluarkan dan kita sebagai arsitek juga harus profesional juga. Mungkin itu sih. Oke, siap. Itu. Wes. Wes Mas. Oke, cukup. Jasa arsitektur itu sangat penting bagi teman-teman atau klien yang ingin mengharap sebuah hunian atau tempat yang indah, cantik, menarik dan sebagainya. Dan itu butuh perencanaan yang luar biasa. Jangan sampai ketika teman-teman atau orang-orang membangun tapi tidak punya perencanaan pada akhirnya bobol di belakangnya dan tidak sesuai ekspektasi. Wis ngentokno dhuwit, wis soro suwe tipei enggak memuaskan. Maka ada teman-teman arsitek yang sudah tergabung di IAI dan sangat berkompeten, sangat profesional. Silakan digunakan jasanya dengan baik. Semoga kedepannya teman-teman arsitek tetap maju dan bisa berkembang dengan baik. Itu terima kasih, sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa tonton terus Malang Good Work. Terima kasih Mas Abadi, tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.